Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa LPKIA, Prodi Administrasi Bisnis. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang sistem kearsipan. Selamat menyaksikan videonya. Dalam kesempatan kali ini, kita mau jelasin sistem apa aja sih yang ada di kearsipan. Nah, sebelum ke materi, kita mau review sedikit apa itu arsip dan kearsipan. Jadi, arsip adalah catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi dengan berbagai macam bentuk yang dibuat oleh lembaga, organisasi, maupun perseorangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Nah, arsip itu sendiri dapat berupa surat, perkat, akta, piagam, buku, ataupun yang lainnya, dan juga dapat dijadikan bukti sahih untuk suatu tindakan dan keputusan. Seiring perkembangan zaman, arsip dapat berbentuk audio, video, dan digital. Sedangkan kearsipan adalah pengelolaan catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi yang memiliki nilai kegunaan dengan teratur dan terencana, baik itu arsip yang dibuat maupun diterima, agar mudah ditemukan kembali jika diperlukan. Kearsipan sendiri bertujuan untuk memperlancar kegiatan dan tujuan lembaga, organisasi, badan maupun perorangan. Next, kita masuk ke apa itu sistem. Nah, sistem kearsipan adalah cara pengaturan atau penyimpanan arsip secara logis dan sistematis dengan memakai abjad, nomor, huruf ataupun kombinasi huruf dan nomor sebagai identitas arsip yang terkait. Sistem kearsipan yang sesuai dengan teori ilmu kearsipan terdiri atas 5 macam. Yang pertama, kearsipan sistem abjad atau alphabetic filing system. Yang kedua, kearsipan sistem tanggal atau chronological filing system. Yang ketiga, kearsipan sistem nomor atau numeric filing system. Yang keempat, kearsipan sistem subjek atau subject filing system. Yang kelima, kearsipan sistem wilayah atau bisa disebut geographic filing system. Sistem yang pertama itu ada sistem abjad atau alphabetic filing system, yaitu suatu sistem penyimpanan dan pencarian kembali warkat-warkat berdasarkan abjad. Sistem ini merupakan sistem kearsipan yang banyak sekali dipakai di kantor-kantor pemerintahan maupun swasta. Dalam penyusunannya, setiap map atau folder menunjukkan nama korespondennya serta disusun berdasarkan abjad sesuai dengan warkat yang ada. Abjad yang pertama dan unit yang paling pertama merupakan abjad yang dijadikan dasar dalam sistem ini. Yang kedua itu ada sistem tanggal atau chronological filing system, yaitu suatu sistem kearsipan dengan menyimpan arsip, surat, ataupun dokumen lainnya berdasarkan hari, tanggal, bulan, ataupun tahun. Yang dijadikan kode pelaksanaannya adalah tanggal pembuatan surat ataupun tanggal penerimaan surat. Dalam pelaksanaan sistem tanggal, umumnya dilakukan oleh kantor yang lingkup kerjanya masih kecil karena kegiatan surat menyuratnya dalam kantor tersebut belum begitu banyak. Yang ketiga, ada sistem penyimpanan arsip berdasarkan nomor terminal digit. Sistem penyimpanan arsip berdasarkan sistem terminal digit adalah sistem penyimpanan dan penemuan berdasarkan nomor urut pada buku arsip. Nomor urut pada buku arsip dimulai pada nomor 0000 sehingga arsip yang bernomor 0000 adalah arsip pertama yang disimpan. Selanjutnya yang keempat, kearsipan sistem subjek atau subject filing system. Sistem subjek menjadikan kode penyimpanan dan penemuan kembali surat-surat ialah pokok isi atau masalah. Dalam penyelenggaraan sistem perihal atau pokok masalah ini, maka petugas kearsipan harus menentukan terlebih dahulu hal-hal apa yang pada umumnya dipermasalahkan dengan surat yang bersangkutan. Misalnya subjek keuangan, kepegawaian, operasional, pemasaran, dan seterusnya. Yang kelima ada kearsipan sistem wilayah atau geographical filing system. Sistem wilayah ialah kearsipan yang diselenggarakan berdasarkan daerah atau wilayah surat yang diterima. Pada penyimpanan sistem wilayah, pembagian wilayah merupakan dasar penyimpanan kode yang menjadi dasar penyimpanan arsip. Untuk surat masuk, maka nama wilayah asal surat tersebut menjadi dasar pengelompokan arsip. Sedangkan untuk surat keluar, maka nama wilayah tujuan surat tersebut menjadi dasar pengelompokan arsip. Pengelolaan dan penyimpanan arsip yang sudah dijelaskan sebelumnya merupakan sistem pengelolaan dan penyimpanan yang biasa digunakan di suatu lembaga ataupun organisasi.
Sistem penyimpanan dan pengelolaan tidak hanya digunakan di suatu lembaga ataupun organisasi saja, tetapi di kehidupan pribadi kita juga bisa kita terapkan loh. Ada dua jenis arsip yang berada di kehidupan pribadi kita. Yang pertama, ada arsip pribadi. Arsip pribadi itu contohnya seperti kartu tanda penduduk, ijazah, akta kelahiran, transkrip nilai, dan lainnya. Sedangkan yang kedua ada arsip keluarga, contohnya yaitu akta tanah, SPPT PBB, ataupun kartu keluarga. Untuk penyimpanan dan pengelolaan arsip, untuk yang pribadi ini tidak memerlukan sistem kearsipan. Kita hanya memerlukan ruang dan juga peralatan ataupun tempat penyimpanan arsip tersebut. Untuk praktiknya di sini kami menggunakan arsip pribadi, yaitu dokumen-dokumen penting dari mulai lahir hingga saat ini, seperti akta kelahiran, ijazah, transkrip nilai, lalu ada sertifikat. Untuk itu, mari kita lihat videonya. Alat yang digunakan untuk praktikum kali ini ada clear holder, ada dokumen-dokumen penting, lalu ada sticky note dan pulpen. Mari kita langsung masuk ke cara penyimpanannya. Di sini penyimpanannya diurutkan berdasarkan historical, yaitu dari mulai kita lahir hingga saat ini. Di sini ada akta kelahiran. Kita masukkan paling pertama. Lalu ada surat keterangan tamat belajar TK. Lalu ada ijazah SD. Lalu ada SKHUNSD. Lalu ada ijazah SMP. Lalu ada ijazah SKHUN SMP. Lalu ada ijazah SMK. Lalu ada SKHUN SMK. Lalu di sini ada sertifikat ketika SMK. Kita taruh satu persatu. Lalu di sini ada laporan kemajuan studi ketika semester 1 di Politeknik dan Politeknik LPKIA. Lalu di sini ada sertifikat MOS, ada 2. Yang ini skornya dan ini sertifikatnya. Jadi kita satukan. Lalu ada sertifikat kehadiran. Sertifikat kehadiran mengikuti mata kuliah HR. Sudah ini, lalu kita buat guide-nya supaya mempermudah untuk melihat atau mencari. Kita di sini guide-nya menggunakan sticky note.
selanjutnya ada surat keterangan tamat belajar. Kita kasih supaya mereka mudah melihatnya dan membukanya kembali. Di sini kita tulis SKTB TK. Lalu selanjutnya ada ijazah SD maksudnya. Kita kasih di sini supaya bagus. Kita tulis ijazah SD. Lalu ini ada SKHUN saat SD. Kita tulis SKHUN SD. Lalu ada ijazah SMP. Ini supaya rapi. Lalu ada SKHUN SMP. Lalu ada ijazah SMA. Ada SKHUN SMK. Lalu ada sertifikat SMK. Di sini ada transkrip. Mari kita bagi saja. Kita tulis LKS semester 1. Ada sertifikat ketika kuliah. Sekian video dari kami, semoga bisa bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.